Hai, kembali ke channelnya Angga. Eh, sudah lama banget saya nggak update di channel ini dan bener-bener ngomongin tentang slingshot dan ketapel. Dikarenakan ada beberapa hal yang nggak bisa saya ceritakan di sini, cuma itu cukup mempengaruhi channel. Jadi saya mau update sedikit tentang eh, penggaris. Kita ngomongin penggaris ya. Oke. Em, Sebelum kita update, seperti biasa, intro dulu. Canda, nggak usah pakai intro. Cok, YouTube sudah banyak iklan. Mau sharing, mau bagi ilmu, kenapa dipersulit ya? Langsung aja kita ngomong, langsung kita bahas. Saya mau ngomongin masalah penggaris yang sering digunakan untuk motong karet ketapel. Yang kebanyakan kita tahu ada yang pertama adalah penggaris tipe universal taper. Yang kedua adalah penggaris model template taper. Universal taper penggaris itu yang sering kita lihat ada dua macam. Dua macam itu ada yang seperti ini, yang kayak gini nih, universal ruler atau penggaris universal yang saya bilang single cut karena dia ada cutting di tengahnya gini, sama penggaris yang seperti ini. Penggaris yang kayak gini saya sebut dia sebagai penggaris universal slider. Waduh, ribet. Oke, di video ini saya akan berusaha untuk meminimalkan editing dan cutting. Jadi kalau misalnya video ini nanti agak kepanjangan, mohon bersabar, mohon dimengerti, karena saya mau benar-benar ngobrol masalah penggaris dan masalah ngekat atau potong karet ini hingga tuntas, benar-benar detail ya, seperti video-video saya biasanya sebelumnya. Coba kali ini kita akan benar-benar tanpa editing dan kita akan langsung ngobrol dari A sampai Z tentang masalah penggaris. Oke, itu tadi masalah penggaris yang universal taper. Kenapa dikatakan universal taper? Yang pertama, universal taper which is dia bisa motong penggaris dengan berbagai macam ukuran taper. Ya, berbagai macam ukuran taper. Jadi kalau misalnya di sini dilihat, kelihatan nggak sih? Kelihatan nggak? Di sini bisa sampai 3,5 cm untuk maksimal lebar taper karet yang akan bisa kita potong. Kemudian panjang maksimalnya di sini ada, tuh kelihatan nggak sih? 25 cm lah pokoknya. Ini 25 cm. Juga sama dengan ini. Jadi dia bisa motong dengan berbagai macam ukuran taper. Hanya saja memang semua penggaris itu ada batasan panjang. Kalau misalnya penggaris ini maksimal dia motongnya di 25 cm. Kalau ini di sama sih, ini di 25 cm juga. Ini produk yang sama dari dealer ketapel yang sama. Jadi itu kemudahannya adalah ya tadi, nomor satu, kita bisa potong berbagai macam jenis taper, ukuran taper. Jadi kita yang lagi masih searching atau kita lagi masih cari mana setting yang enak, mana taper yang cocok buat kita, mending main universal taper dulu gitu. Jadi seperti itu. Apakah tanpa ada universal taper jadi susah, nggak bisa motong karet ketapel? Bisa. Jawabannya bisa, karena pakai penggaris biasa seperti ini sebenarnya bisa. Hanya saja memang agak ribet karena kita harus nandain, nitikin di ujung satu, di ujung dua ini, kemudian kita geser, kita ukur dulu berapa mili, berapa senti lebarnya, dititikin lagi seperti itu. Jadi universal taper ini sangat mempermudah kita untuk konfigurasi ukuran taper kita sampai kita dapat
setting taper karet yang benar-benar cocok dengan kita. Hal ini sangat-sangat saya sarankan karena berbagai macam merek karet, berbagai macam ukuran karet itu biasanya bisa disesuaikan dengan diri kita dengan cara bermain di taper dan dipanjang gitu. Let's say contoh kita main di ukuran karet 0,45 kemudian kita pindah ke 0,5. Logikanya dengan taper yang sama otomatis akan mendapatkan tarikan pound yang lebih berat. Tarikannya itu akan lebih berat. So untuk meringankan itu caranya mungkin ada dua. Yang pertama, karetnya dipanjangin atau tapernya kita kecilin gitu. Dengan semua punya drawback masing-masing. Dari 0,45 dengan taper yang sama kemudian pindah ke 0,5. Yang akan dirasakan pertama adalah tarikan lebih berat. Yang kedua, FPS atau speed atau power yang lecutannya emu kita itu akan lebih cepat. Jadi itu yang akan kita dapat. Nah, supaya kita bisa bermain di 0,5 dengan rasa yang sama saat kita bermain di 0,45, ketebalan 0,45, itu adalah bermain di dua titik tadi, di dua poin tadi, yaitu di panjang atau di taper. Oke. Dan itu itu baru contoh untuk masalah ketebalan. Belum dari merek-merek karet-karet yang banyak bermunculan di dunia perketapelan atau di area slingshot, which is kita tahu kita punya merek-merek lokal, kita punya merek-merek Cina, kita punya merek-merek Vietnam, bahkan Eropa dan Amerika. Seperti contohnya kalau di Amerika yang pernah atau gampang kita temui sekarang itu sniper sling dan karetnya simple shot ya. Kemudian Cina, karet Cina itu ada banyak sih, Precise, GZK, Chuante, Sumeike dan lain-lain ya. Ada Sobong juga. Terus ada karet Vietnam dan ada karet-karet lokal. Seperti contohnya karet terbaik sekarang itu ada Artemis. Oke. Dan selanjutnya jenis penggaris lain setelah ini universal taper itu ada seperti ini, penggaris template taper saya bilang. Kenapa? Karena dia sudah ada template-nya, kita tinggal motong. Jadi ini ukurannya akan sesuai dengan lebar karet. Lebar karet itu semuanya di mana-mana 15 cm. Jadi dia akan langsung potong, dia akan langsung jadi. Problemnya adalah kalau beli ini, kalau kita belum tahu taper apa yang kita pakai, taper apa yang biasanya kita gunakan, kemudian kita beli yang kayak gini, ini akan jadi masalah juga buat Anda sebagai shooter. Yang pertama, Anda tidak bisa mengeksplor ukuran taper karena dia sudah template atau sudah jadi. Ini ukurannya adalah 20-12 gitu. Dengan panjang di 23, 20 sampai 25. Ini panjang optimal di 23. Seperti itu. Jadi kalau memang mau bermain seperti ini, bermain dengan template, itu paling tidak kita sudah punya beberapa settingan karet yang pasti, yang pakem. Dan kalau bisa dengan jenis-jenis karet yang sama gitu. Ya. Kelebihannya gampang. Motong karet jadi cepat. Jadi dalam satu kali sesi potong karet itu nggak perlu kita bolak-balik. Dia langsung potong, seret, sudah jadi satu set. Tuh. Tergantung ukuran tapernya. Berbeda dengan yang universal seperti ini, kita harus potongin satu-satu, terus kita balik, kita potongin satu-satu gitu. Oke. Nanti kita akan coba potong dengan dua-duanya, dengan ini dan universal taper. Tapi saya mau coba lebih ngomong masalah ke universal taper. Kembali lagi ke universal taper ya. Dari dua jenis ini ya,
saya menemukan kemudahan yang paling enak adalah main yang di single cut daripada main yang di slide seperti ini. Slide enaknya kalau kita sudah nemu taper yang kita pakai, ya, dia bisa dikunci, kemudian kita tinggal pasang, kita ukur, kita pasang lagi, kita cocokin lagi, kita potong, cocokin, potong, seperti itu. Berbeda dengan yang single cut. Kalau single cut itu harus tetap kita ukur dulu, kita geser, ukur lagi, kita geser, gitu. Problemnya adalah untuk yang tipe slider ini, saya nggak sukanya karena dia ribet. Jadi baut ini kalau kita mau coba-coba taper ya, mau coba-coba ukuran lain, jadi baut nih harus kita longgarin, harus kita ukur lagi dari awal, kemudian kita kencengin lagi, kemudian kita potong. Kalau nggak enak, kalau salah tapernya nggak cocok, mau ganti taper lagi, kita longgarin lagi, kita geser, kita atur lagi, kita kencengin lagi. Intinya adalah ribet. So ini bagus kalau kita nggak mau pakai template taper, tapi kita sudah dapat ukuran taper settingan kita sendiri. Jadi ini oke. Tapi ini masih jadi favorit saya yang single cut. Di beberapa karet selama saya explore dan bermain di ketapel, itu saya memiliki banyak sekali pengalaman dengan bermacam-macam karet, dimana ada karet yang karakternya A, karakternya B, C, D, seperti itu. Jadi untuk menyesuaikan karet tersebut dengan style tembakan saya, style shoot saya, berapa beban. Kebetulan saya ini kebetulan karena saya adalah pemain overdraw, which is overdraw itu kita akan tergantung banget sama namanya muscle memory, dan muscle memory itu dibentuk dari kebiasaan kita narik beban tertentu. Jadi saya terbiasa dengan memakai 2,5 kilo tarikannya. Ada teman-teman yang bisa sampai 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo, terserah. Cuma saya kebiasaan di situ. Jadi begitu saya merasakan sedikit berat, atau waktu saya narik dengan panjang sekian tarikan overdraw saya, kemudian terasa lebih berat, itu akan mengubah akurasi saya sangat-sangat banyak. Yang pertama akurasi berubah, yang kedua masalah muscle memory akan ikut bergeser dan sebagainya. So jadi teman-teman, penggaris ini akan tetap menjadi senjata utama saya kalau saya berganti karet atau mau motong karet dengan taper-taper yang tertentu yang saya mau explore. Oke, kita mau coba potong sekarang. Ini juga sekarang saya mau menjawab pertanyaan beberapa orang-orang yang sering saya temui. Bro, saya sering potong karet, tapi kok kadang-kadang nggak kepotong ya, kadang-kadang miring, kadang-kadang motongnya nggak rata, kadang-kadang motongnya itu nggak kepotong semua. Itu kenapa ya? Poinnya sebenarnya ada di tiga hal. Jadi poin pertama adalah ini, apa ini namanya, cutting mat. Oke, boleh pakai cutting mat yang murah kayak gini. Saya ngambil contoh ya, ini saya beli cutting mat ini cutting mat cuma 25.000 ya, cutting mat cuma 25.000. Jangan tanya kualitas, kualitasnya fakta banget, hancur. Maksudnya gini, dia bukan kalau dibilang ini cutting mat self healing, iya, cuma memang kalau masalah kecepatan self healing, kecepatan dia menahan beban, kecepatan dia bisa menahan tekanan dari potongan, itu masih kacau, masih wah, nggak bagus lah. Saya sudah beli yang kayak gini harga 25.000 tuh saya sudah buang 2-3 kali. Gara-gara apa? Gara-gara dia nggak bisa nahan beban potongan saya. Jadi saya potong, saya tekan terlalu kuat,
uh, kemudian dia overcut, jadi dia motong sampai tembus ke bagian belakang. Saya nggak mau sebut merek, cuma ini fakta. Jadi mending sedikit apa yang namanya sabar dan nabung untuk cari cutting mat yang agak bagusan. Kalau kita komparisi cutting mat yang ini dengan yang merek-merek Jerman yang harganya 200, 300, 150, jauh. Merek-merek tersebut itu benar-benar cutting mat yang self healing. Begitu kita potong, kita bisa ngelihat bekas potongan itu bisa hilang gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini itu banyak sisa-sisa bekas potongan. Oke. Poin pertama, kalau mau potongan yang enak, potongan yang bagus, clean cut untuk motong karet adalah cutting mat yang bagus. Cutting mat yang nggak bagus pun apakah bisa dipakai? Bisa. Cuma nanti kalau kita ngomongin masalah durability atau ketahanan awet apa enggak, ya you know lah, ada uang ada kualitas gitu. Terus yang kedua adalah pastikan sebelum kita motong, pastikan area surface, area permukaan dari cutting mat itu bersih dari kotoran. Contohnya ya gampang, kita sikat aja gini, atau sikat, atau kita gosok dulu pakai tisu gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah masalah rotary cutter gitu. Ya, ini namanya rotary cutter. Kebanyakan orang-orang waktu motong karet, kemudian karetnya bermasalah atau karetnya nggak kepotong dengan baik atau tidak bisa terpisah dengan bagus, nggak clean, itu yang disalahkan adalah blade dari rotary cutter. Padahal belum tentu ya, bisa karena blade, bisa karena memang cutting matnya nggak bagus gitu. Jadi dua poin ini adalah sangat-sangat penting, poin-poin yang sangat penting saat kita mau motong. Saya pakai rotary cutter murahan nih, saya coba beli yang murahan ini 25.000 juga ya. Ini nggak tahu merek Taiwan apa merek Cina, jelas ini kagak ada logo atau ukuran, dan ini sudah saya pakai berkali-kali. Saya motongin karet orang berkali-kali dan belum sempat saya ganti karena saya rasa masih cukup tajam gitu. Jadi poinnya adalah belum tentu masalah blade. Kalau kita ngomong karet itu bisa kepotong dengan baik apa enggak, bisa jadi dari cutting matnya, kemudian bisa jadi dari settingan blade-nya. Mungkin blade-nya terlalu longgar, jadi dia jalannya miring kanan kiri. Mungkin dia terlalu kencang, jadi blade-nya waktu kita dorong dia tidak mau berputar. Namanya rotary cutter itu harus berputar ya. Ukuran rotary cutter yang banyak digunakan itu adalah 45 mili diameternya untuk blade-nya. Apakah pakai diameter 60 mili? Bisa banget dan bagus banget. Bagus itu 60 mili itu 60 mili atau 65 mili ya, itu bagus. Oke. Cuma mahal. Untuk refill pisaunya, refill blade-nya itu cukup mahal. Saya sudah pernah pakai. Hasilnya sama, kualitasnya sama dengan 45 mili. Jadi kalau kita komparasi harga dengan hasil, saya masih prefer untuk menggunakan yang 45 mili. Tahu bisakah kita pakai yang 25 mili? Ada nih yang ukuran lebih kecil 25 mili. Ini problematik karena 25 mili itu begini. Kalau kita pakai single cut seperti ini atau pakai template seperti ini ya, otomatis blade kita akan masuk ke dalam ya. Blade kita akan masuk ke dalam nih. Lihat nih ya, ini cuma oke, kelihatan ya. Kalau kita pakai 25 mili,
itu blade nggak akan bisa tembus ke dalam mika gitu. Sedangkan ketebalan mika untuk motong karet atau sebagai universal ruler itu biasanya 5 mili, 4,5 mili sampai 5 mili. Jadi blade rotary blade yang 25 mili tidak disarankan. Selanjutnya bentuk blade ada yang lurus seperti ini ya, ada yang miring ya kalau nggak salah. Ada contoh yang miring gini ya. Selalu cari yang lurus seperti ini, yang motongnya bisa lurus ke atas, vertikal seperti ini. Apakah bisa pakai yang miring seperti ini? Bisa, cuma beberapa kali pengalaman saya pakai yang miring itu tidak tembus sini. Itu selalu jadi masalah. Jadi cari-cari yang pasti-pasti aja, yang pasti bagus. Kalau saya sarankan pakai yang seperti ini. Mau merek apa aja bisa, mau merek Joico, mau merek Cinaan, mau merek apa aja silakan. Oke, yang merek lebih mahal malah lebih enak megangnya, lebih berat, nggak gampang rusak. Ini saya punya adiknya kayak gini persis, sama-sama murah, udah ganti 3 kali karena masalah di blade-nya, di masalah mekanisme pengencangannya ini. Oke. Jadi itu poin pertama. Poin kedua, ya, kalau kita ngomong masalah kenapa kok motong karet itu sering nggak bersih, nggak clean, ada sisa. Sebenarnya ada sisa potongan karet atau ada karet yang tidak terpotong secara menyeluruh, itu normal. Ada potongan sedikit-sedikit itu loh. Yang jadi masalah adalah kalau karet tidak terpotong sama sekali. Itu yang akan jadi masalah. Tapi kalau misalnya karet itu terpotong, kemudian ada sisa-sisa dikit-dikit, itu kita bisa recovery dengan sedikit ditarik-tarik gini bisa. Oke, gini deh, kita langsung contohin aja cara pakai universal taper. Kita akan coba potong karet. Oke, ini tips lagi. Jadi buat Anda yang lagi cari taper, yang lagi cari panjang taper, panjang ukuran karet ya. Sebelum kita motong taper, yang harus Anda potong pertama kali adalah, dan harus Anda tentukan pertama kali adalah masalah seberapa panjang karet yang mau dipakai. Gitu. Karena gini, contoh. Nih. Saya ada karet. Dia panjangnya adalah 20 cm. Ya. Ini panjang karet. Sorry. Ini contoh aja ya. Ini panjangnya 23. Cuma kita ambil contoh ini 20 cm. Nah, kemudian ternyata Anda pengguna karet dengan panjang 17 karena Anda mungkin menggunakan short pull, jadi anchor point di pipi. Kemudian apa yang Anda lakukan biasanya? Yang Anda lakukan biasanya adalah potong buntut. Ya, potong buntut. Kok nggak depannya? Anda kalau depannya yang Anda ikat, Anda sisain atau Anda panjangin, kemudian Anda ikat di frame, Anda rugi banyak. Gitu. Kenapa? Karena jumlah karet yang terbanyak adalah di atas, bukan di bawah. Jadi normalnya buntutnya yang sini, yang deket pouch ini yang dipotong. Nah, kemudian ini nih, anggap nih kita potong. Ya, kita potong jadi segini. Nah, taper tadi yang 12 ya. Kemudian 12 bagian buntut Anda potong 3 cm misalnya. Yang belakang ini nggak jadi 12 lagi. Yang belakang ini jadi 14, jadi 13 gitu. Jadi akurasi potongan taper Anda itu salah. Kalau misalnya ditanyain pakai taper berapa? Oh, 12 panjang 17. Padahal Anda potongnya itu dari 20 cm, kemudian Anda potongnya ke 17 cm. Taper Anda bukan 20-12, tapi 20-14 jatuhnya. Atau mungkin 20-13.
seperti itu. Ini masalah, kenapa ini jadi penting? Karena ini masalah akurasi potongan. Jadi itu akan mempengaruhi juga dari nanti gimana Anda nembak, nanti gimana Anda bermain atau menggunakan karet tersebut ke depannya gitu. So jadi ya ingat, jadi bukan dari 20 cm dari panjang dipotong dulu tapernya kemudian kita pendekin, salah. Jadi yang harus kita lakukan adalah potong dulu, tentukan panjangnya dulu. Waktu kita ambil karet lembaran ini, kita tentukan mau pakai berapa. Ya, jadi bukan dari 20 cm kemudian kita pendekin, itu salah. Seperti itu. Terus kalau misalnya beli karet yang prekat yang sudah dipotong duluan, bukan bagian depannya yang dipotong, tapi belakangnya yang dipotong. Kalau depannya disisain lebih, misalnya depan diikat-ikat seperti ini, ditekuk-tekuk, terus kemudian dilipat-lipat ini, Anda rugi bro, Anda rugi. Ini jadinya nggak 20 depannya, cuma jadi 17 atau bahkan cuma 18 ini. Gitu. Yang tadinya di sini 20, Anda tekuk, jadi pakainya jadi 18. Jatuhnya apa? Rugi karet banyak. Beli berapa? Beli 6.000, 7.000, 9.000 misalnya ya. Tapi bagian depan yang Anda potong rugi. Ya. Gitu. Terus kalau misalnya depan yang Anda potong kemudian putus, logikanya ya sudah, kalau bawahnya putus, ini kita lepas, kita majuin, kita mundurin ya, kita bisa pakai lagi. Lu berubah lagi tembakan lu, tembakan Anda berubah lagi gitu. Kenapa saya bisa bilang tembakan Anda berubah lagi? Ya gimana lagi? Pound tarikannya berubah, akurasi berubah, feel-nya berubah gitu. Karena apa? Karena semakin lebar taper yang dipakai, jadi semakin berat. Nggak percaya nggak apa-apa, percaya silahkan gitu ya. Jadi yang saya lakukan atau yang akan kita lakukan dulu sebelum kita mau cari ukuran taper, kita tentukan dulu panjang karet yang mau kita pakai. Contoh, saya mau potong dengan panjang 20 cm. Jadi saya potong dulu ini sepanjang 20 cm ya. Oke, sekarang kita coba potong. Jangan terlalu tekan, sama jangan terlalu kendor tekanannya ya. Selanjutnya kita akan coba pakai penggaris ini. Oke, cara pakai penggarisnya gampang. Saya lepas dulu. Oke. Di sini ada bagian bawah dan ada bagian atas yang 20 cm. Nih. Sekarang kita mau pakai taper 20-12. Tapi panjangnya 20 cm. Nah, caranya ini dipasin di 12 cm. Seperti ini. Pas ini 12 cm ya. Kemudian yang atas kita pasin di 2 cm. Di sini. Oke. Kemudian bawahnya lagi kita cek. Nah, kemudian penggarisnya, rotary blade-nya masuk dari sini sampai ke ujung. Oke, kita tes. Clean ya. Nah, selanjutnya kalau udah dipotong nih, ini udah clean nih, jadi 20-12. Selanjutnya gimana? Kita potong lagi gini? Enggak, salah. Selanjutnya adalah karetnya dibalik. Ini tekniknya sudah banyak orang-orang bule yang
Kalau misalnya sering lihat video-videonya orang bule motong karet pasti udah tahu. Bahkan sebuah rahasia umum kalau masalah motong karet kayak gitu. Oke, kita ukur lagi 12 20. Nah, ini contoh nih. Ya, ini ada contoh karet yang nggak kepotong sempurna. Selama dia masih kecil seperti ini, ya, tipis kayak gini, itu bisa kita solusi dengan tarik pelan-pelan. Tarik pelan-pelan. Dia akan putus sendiri. Ya. Ini seperti itu. Kemudian selanjutnya kita akan coba motong pakai template ruler. Ya. Kita ambil karet baru, template ruler. Cara makanya simple. Saya tunjukin lagi. Jadi template ruler atau penggaris yang template tapernya seperti ini, sudah ada templatenya, itu biasanya lebarnya itu tidak lebih dari 15 cm dan sudah diatur seperti itu oleh yang bikin penggaris lah istilahnya. Ya. Jadi caranya adalah kita tentukan di sini ada poin 20, 21, 22. Nah, kita mau pakai berapa? Di sini saya mau pakai di 20 cm, berarti saya naikin. Kanan juga saya naikin. Nah, bawahnya kalau karetnya beneran 20 cm, bawahnya akan pas di 20 cm juga. Seperti itu. Oke. Kemudian kita harus perhatikan sisi kiri dan kanan. Jangan seperti ini, jangan kayak gini. Ini terlalu mepet. Ya, bisa-bisa ini nggak kepotong nanti. Jadi cari ukuran yang pas. Jadi ada sisa di sebelah kiri, ada sisa di sebelah kanan. Nah, kita lihat di sebelah kanan ini kan ada sisa yang cukup banyak, ya. Jadi kita geser. Kita geser. Kita geser, kita atur. Bawahnya kita cek. Itu ya. Oke. Selanjutnya kita akan coba potong. Oke, kita coba potong. Kembali saya cek ulang. Kita atur dulu, cek ulang 20 bawah, 20 bawah, 20 atas. Oke. Sini kita potong. Pokoknya pede aja potongnya. Nah, potongan pertama yang harus Anda perhatikan adalah tangan ya, tangan. Biasanya kita lupa. Saya pernah kejadian seperti ini. Saya sudah masuk, tangan lupa geser. Jadi tangan kena blade. Jadi sudah satu kepotong, kita geser satu. Kita geser satu. Kita geser lagi. Geser lagi. Geser lagi. Geser lagi. Geser lagi. Geser lagi. Terakhir. Oke. Problem paling banyak yang ditemukan saat kita pakai penggaris template kayak gini adalah kebanyakan potongan itu hasilnya kalau nggak biasa pakai itu sering miring, yang pertama. Yang kedua,
kadang-kadang nggak kepotong dengan rata ya, seperti itu ya. Jadi hati-hati banget kalau sudah pakai penggaris seperti ini, karena kita geser tangan dikit bisa-bisa penggarisnya ikut geser gitu. Oke, kita cek ya. Samping kita buang, sisanya samping kita buang. 1, 2, 3. Kita dapat 9 lembar, jadi sekitar 4,5 pasang lah ya. Seperti yang saya bilang tadi, kelebihannya adalah dalam satu sesi potong dia langsung jadi semua gitu. Dan ada sisanya bisa kita buang, dibandingkan sama yang tadi sama universal taper. Kita harus terus potong, kita atur lagi. Kayak misalnya gini, kita sudah satu set tadi, kita atur lagi 20, 12 ya. Terus kita potong lagi, kita balik lagi, 20, 12. Yang intinya adalah suwe atau lama ya. Tapi saya sendiri menikmati proses memotong karet, proses motong panjang karet, proses masang pouch. Buat saya sangat-sangat menikmati sekali kegiatan tersebut, karena saya suka banget dengan olahraga ini, dengan ketapel gitu loh. Jadi nggak ada masalah dengan proses yang lama gitu. Yang jadi masalah adalah saat kita harus dikejar waktu dan saat kita harus mempersiapkan beberapa set band set ya, beberapa band set yang harus kita segera pakai dalam waktu dekat. Misalnya nih udah jam 12 siang, kita mau latihan ntar jam 3 nih, mau latber. Waktu cuma ada 3 jam, belum berangkat, belum mandi, belum pakai lipstick ya. Anda cuma punya waktu 30 menit. Nah, solusinya ya pakai template taper ini gitu. Solusi lainnya ya beli di Vessel Catapult yang sudah jadi potongan ukuran 20-12, panjang 20 cm. Selesai, Anda stokin dah itu. Seminggu 10 biji, seminggu 10 pasang, kelar lah. Nggak usah ribet-ribet, cuma tinggal masang pouch ya, udah dipotongin orang kok. Ya udah guys, bro, sorry saya kadang ngomongnya masih agak ngelantur. Ini karena saya recordnya jam 2 malam, kebetulan karena saya sekarang udah ngantuk banget. Semoga informasi tadi bermanfaat dan semoga cita-cita saya, campaign saya yaitu membiasakan motong karet sendiri dan beli karet roll-rollan itu bisa dipermudah dengan adanya video ini. Suara saya sudah mulai habis, saya sudah mulai mengantuk. Terima kasih banyak, terima kasih sudah nonton videonya. Saya nggak akan minta untuk di like, saya nggak akan minta untuk di subscribe. Itu adalah privilege Anda sebagai viewer saya. Tapi kalau memang suka sama video ini dan merasa video ini sangat bermanfaat, monggo silahkan untuk di support. Oke, terima kasih. Tetap latihan rutin, tetap main ketapel, jangan kendor walaupun politiknya kacau balau.
Selamat tinggal, see you di video saya selanjutnya, bye.